Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Umatnya Satrio Piningit jangan segan-segan untuk membunuh ya, terutama yang di tempat-tempat bordir itu ya, yang gudang-gudang maksiat itu. Yang namanya iblis berwujud manusia ini paling suka ini merusak rumah tangga orang ya. Jadi jebakannya iblis berwujud manusia ini tadi di kemaluan perempuan. Pasang kemaluan perempuan, janda-janda itu pasang semua. Dan kalian tahu. Jadi nanti kalau kalian pasang kayak Harjito, Hendroyono, Aryo itu kita bunuh semuanya. Muhammad itu juga kita hadapkan sama Allah, hancur. Ya, jadi nanti kalah bendu wis minger. Jadi ditimbulkan ini jadi kitab-kitab ayat-ayat Al-Quran itu. Dulu zamannya Pak Soeharto dulu, Kiai itu dimasukkan karung ya gara-gara kayak gitu. Itulah yang dibilang PKI. Tadi malam Pak Rais ikut lab, Kopassus katanya dibunuh. Kopassus dibunuh, dibakar itu. Kalau memang benar. Karena Pak Rais itu nggak begitu fokus masuk ke alam gaib. Karena gaib itu bisa nipu, bisa benar. Beda sama gaib iblis atau dajjal gini. Makanya di Jawa itu orang-orang yang baik itu dibunuh. Dukun-dukun yang menolong orang itu dibunuh. Kayak Roy Giosi kan dibunuh itu. Dikasih racun itu. Udah saatnya pembalasan ini tadi kita hancurkan, kita balas. Jadi perempuan-perempuan yang berilmu-ilmu itu kayak Laras apa itu pasang gaib semuanya. Gaib penghancur alat kita. Di channel-channel Satrio Piningit itu banyak dajjalnya gitu loh. Dajjal teriak dajjal jadinya. Kayak Lokajaya itu ditembak gaib pun nggak apa-apa itu. Makanya di Jawa itu dilihat sama Pak Rais itu 80% tanah Jawa itu kerasukan kaki. Pokoknya yang gila-gila ilmu itu hampir rata-rata itu dikuasai sama dajjal atau iblis. Mana bisa kalau itu masih ada zaman keemasan, zaman Sukaria. Sementara ini namanya perang akhir zaman. Perang akhir zaman ini ada 3 golongan. Golongan merah, golongan hitam, golongan putih ya ini tadi yang dibilang Pak Ros, yang akan menjumpakan zaman keemas. Tapi kalian berani perang apa enggak? Berani membunuh apa enggak? Kalian enggak berani membunuh, kita yang akan dibunuh. Anak cucumu nanti yang dibunuh. Kalian yang akan dilenyapkan sama alam semesta. Kalau orang Jawa yang ngerti Jawa nih enggak mau dia maksiat. Kakek nenek kita dulu perang basmi PKI itu kayak mana mandi darah. Jadi makanya dibilang sama kita membunuh bukan berarti dosa. Contohnya kayak Pak Rais, kemaluan istri Pak Rais dipasang kayak penghancur alfitan. Berapa banyak itu yang mati, berapa banyak yang sakit. Makanya dajjal ini dari anak kecil aja masih baru lahir itu udah ditempelin itu sama orang tuanya. Akhirnya turun temurun. Jadinya seperti itu. Kan channel IKN. Apa yang dibahas? Mereka itu yang melabui channel IKN itu memang sengaja supaya sesepuh bini sepuh ini tadi nggak sadar. Yang dititipi dana amanah itu supaya nggak sadar. Makanya tak bilang sama orang, mana orang amanah, mana? Kok nggak ada persatuannya? Ini malah yang bersatu malah orang-orang khilafah. Orang-orang kuasa kegelapan yang bersatu. Di IKN itu kan kuasa kegelapan itu.
kuasa kegelapan. Makanya namanya Satria Penyingkir itu nggak bisa diserang, kita nyerang habis semua orang itu. Kita ya Allah hancurkanlah siapa yang mendekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau ya Allah, hancur leburkanlah raga jiwanya, jantungnya, si jabang bayinya, alat vitalnya kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis yang gauli wanita ini namanya titik-titik kan. Al-Fatihah, kalian mandi masuk kamar zikir bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillah 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 sampai jumpa sama Rasulullah selama kalian tirakat. Yang paling cepat tirakat pati geni. Tirakat pati geni, kau tahu kamu? 3 hari 3 malam masuk kamar. Kalian ketiduran tirakat lagi, kalian tiduran zikir lagi, bangun tidur zikir lagi sambil bayangkan wajah mereka perempuan itu. Zikirnya bismillah, nanti jumpa sama Rasulullah. Jadi kalau perempuan itu hubungan badan kontol kita ini sakit. Denyut kayak istri Pak Res ini nyut. Nah, tadi malam kena dukun. Ini enggak ada serangan Pak Res, tinggal sedikit aja. Jadi kalau serangan dajjal, setruk dan virus ini kalau dibawa zikir bismillah, ilmu perdukunan, kiai, pendeta, bisu dan Buddha itu tadi, kalau dibawa zikir bismillah keluar penyakit setruk dan pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit dari sekujur tubuhku ini. Kalau ini perbuatan manusia, kembalikan ya Allah ke ragam manusia yang terlalu siapapun itu dimanapun berada. Amin ya Allah. Bismillah. Kayak gitu aja. Kayak Pak Res ini buat penghancur alat kita kan dibalikkan sama Pak Res kan. Dibalikkan di perut Pak Res melalui jin sama dajjal itu. Zikiri keluar jadi bisa keluar. Ini zikir bismillah apa artinya? Allah Maha Pengasih. Dah nggak ada doa yang setinggi lagi dari bismillah itu enggak. Tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu alam nyata, Bismillahirrahmanirrahim itu alam gaib. Bismillah itu dari pikiran, Bismillahirrahmanirrahim itu di hati. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu menyatukan antara langit dan angin dan bumi. Gak dibedarkan itu bismillah itu seperti itu. Maka channel IKN itu yang punya channel nggak bisa disalahkan. Karena dia juga udah direspon dajjal juga sih. Makanya tengok bentrok sama dia melihat. Semalam tuh channel kelompok IKN itulah yang rusak keluarga Pak Rois ya. Karena ada di channel dia. Jadi Pak Rois tetap membawa hikmahnya apa? Begitu pergi, kunci kemaluannya menghabiskan laki-laki dajjal yang di sekitarnya Pak Rois ini. Jadi di Pekanbaru ini udah mulai kurang. Preman-preman jalanan itu udah mulai penyakitan. Apalagi kena narkoba kan setnya kuat habis. Makanya kalian pasang 10 orang aja di tanah Jawa, setiap kota 10 orang, setiap kota 10 orang. Udah banyak di rumah. Jangan gara-gara maksiat kita semua kena malapetaka, kena murkanya alam. Gara-gara perselingkuhan itu ya itu. Ilmu perdukun yang untuk pengasihan, untuk apa, itu ya itu iblis atau dajjal ini. Memang masih mending jin daripada dajjalnya. Daripada iblisnya mending jin. Jin yang ikut Pak Rois ini baik-baik semua. Nggak pernah lagi pulang ganggu Pak Rois. Paling kalau Pak Rois dapat rezeki dia minta makan. Kalau makannya sedekah kayak gitu, itulah makanan dia. Pak makan kerupuk, Pak Rois nggak nengok dia kan, nggak open karena Pak Rois juga sibuk hidup di dunianya sendiri ya, dia nanti diambil sama dia jatuh. Sama kayak bunda Maya Carla juga kayak gitu, kalau ngomong nanti nggak boleh ngomong, dia ngomong dibisiin. Itu namanya keluarga yang baik seperti itu. Beda sama yang di channel-channel IKN, Lokajaya itu beda. Nggak ada. Coba kalian lihat, ada nggak nabi yang ngajarkan
penerawangan nggak ada. Nabi yang ngajarkan orang kerasukan juga. Ya itu yang dibilang iblis-iblis ini ya. Yang buat malapetaka itu ya orang-orang itu. Makanya kalau orang itu nggak kita perangi, sempat presiden ada di pihak mereka, habis orang. Pasti orang itu akan mendirikan pabrik vaksin lagi. Semua akan kena wabah penyakit lagi. Padahal penyakit perbuatan mereka. Sekarang mana yang mau kita bunuh? Kita yang mau dibunuh, saudara-saudaramu yang awam dibunuh, apa orang-orang amanah yang akan menghabiskan dia? Itulah itu bilang Islam khilafah. Itulah yang bilang dukun iblis. Jadi antara dukun iblis, kiai iblis atau dajjal ini, dukun dajjal, kiai dajjal, dukun iblis, kiai iblis, pendeta dajjal, bisu avatar dajjal, iblis ini sama. Bersatu orang ini di negara ini, di dunia ini. Makanya orang divaksin terus dunia. Pak Roes ini kalau nggak diperintah sama Allah, nggak bisa punya HP ini. Semalam HP yang semalam dirusakin sama orang lain, dikirim dajjal. Tapi karena ilmunya saya tetap pengen rasa, tetap ketahuan. Jadi HP ini bisa dirusak sama mereka. Makanya sayang 1000 sayang, entah apa yang ditunggu sama Bunda Maya Karya ini. Kalau seandainya Bunda Maya Karya bisa menghubungi Pak Roe, cepat disuruh mandi tobat, baru bisa disebarkan sama anak-anaknya yang mau ngikut kita, baru kita bisa perang gitu loh. Tapi kalau perang untuk membunuh, kalian buat bakar diri, kalian buat penghancur otak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancurlah buruklah otak dan urat saraf seluruh makhluk yang berani membaca pikiran dimanapun aku berada. Atau ya Allah, hancurlah buruklah otak dan urat saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiranku. Itu orang-orang yang dirasuki dajjal ini akan hancur sendiri otaknya, makanya akan hujan orang gila. Itu katanya nerawang gitu loh. Nah, nanti kalau udah dipasang pagar badan, ya kan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu. Bismillah, dilapisin lagi, penghancur otak, dilapis lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya hancur leburkanlah raga jiwa seluruh makhlukmu yang berusaha hendak mencelakai raga jiwaku, harta bendaku. Al-Fatihah, zikirnya bismillah, apabila ada serangan yang hendak mencelakai kita, dia akan hancur sendiri. Harta amanah dulu juga seperti itu. Jadi Pak Res bingung sekarang nih, nunggu MC juga kayak gitu, nunggu gurunya juga nggak datang. Alam sepeda terus maksa untuk nyadarkan kalian, nunggu nyadarkan MC. Ya ini gara-gara penerawangan ini jadi asik sibuk di dunia gaib, nggak sibuk menolong anak cucu, menolong diri sendiri. Sementara terbukanya kerajaan langit ini dari MC. Terbukanya kerajaan langit itu ya dari mandi taubat itu tadi. Mandi bunga 3 macam ini. Habis mandi 3 bunga 3 macam, baru mandi bunga setaman. Mandi bunga setamannya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku berniat mandi. Kayak gitu. Mandikan saudara 4, 5 pancer, 6 raga, 7 sukma. Karena Allah Ta'ala, karena dari hati nurani. Al-Fatihah. Jadi nyatu lagi malaikat 4 itu. Jadi malaikat itu hanya 4. Kakak kawah, adik ari-ari, panas bantal anak bayi, upak pusar ini tadi. Inilah malaikat 4. Inilah malaikat kita. Mana ada malaikat pencabut nyawa? Nggak ada. Orang meninggal itu karena raganya rusak, nggak bisa dihuni lagi sama rohnya. Makanya rohnya keluar.
nggak ada. Makanya agama muslim sekarang ini penipu, penyesat. Dosa katanya dibuang ke neraka jahanam, padahal neraka jahanam itu dunia ini. Gitu loh. Kan tak bilang sama Pak Rais, negara, segala negara itu akan hancur, alam semesta yang akan menghancurkan. Jadi kalau umatnya Satrio Piningit ini tadi, Bunda Maya kalau udah ketemu sama Pak Rais, kita cukup buat pagar dari kayak gitu, orang itu akan hancur dengan sendirinya. Nggak perlu kita apa-apakan, mereka akan hancur dengan sendirinya. Makanya yang namanya Fakdi Al-Aqsa itu lari sono, lari sini, lari sono, lari sini. Sampai-sampai SPROS dibilang apa? Mau diajari suruh bertobat. Tobat kok Roes. Bertobat kayak mana? Sedangkan dia aja manusia dajjal nyuruh orang bertobat. Ya kalau Pak Rais nyuruh kalian tobat, mandi tobat. Supaya kalau Pak Rais ngomong nih kalian denger, kalian bisa memahami. Kalau memahami kata-kata kebenaran itu harus dari kesucian hati. Jangan kayak yang di Lokajaya, zikir kolbu, zikirnya hu Allah itu manggil dajjal, manusia yang ditenggelamkan di laut itu. Makanya dia mau nyebut Allahu Akbar nggak bisa, akhirnya dia ngomongnya apa? Hu Allah. Nah ini dibangkitkan lagi, bikin kekacauan lagi akhirnya. Zaman Soeharto kiai dimasukkan kantong, kiai dibunuh itu ya kayak gitu. Pak Rais semalam pulang ke Jawa ya kayak gitu. Pak Rais sholat, kiai sholat. Sholatnya kiai ngantam Pak Rais ngantam dia. Minta ngantam dia. Hancurkan otaknya. Imam Masjid lari ke birit-birit keluar. Buka celananya. Sarungnya dilempar-lemparkan ke atas. Akhirnya jadi kain. Jadi kain kayak ini, kiai itu jadi kain nggak berguna kayak gini. Inilah yang dibilang disesatkan. Karena kiainya udah kerasupan, muridnya akhirnya kerasupan semua, gila semua jadi seks semua. Makanya Pak Rais ngajarkan kayak gini supaya kalian itu selamat. Enggak ada orang amanah tuh. Makanya Pak Rais katanya nih, kata orang itu tuh jadi menjegal dia, rencana dia menguasai istana negara. Maksud kemauan khilafah ini tadi mau menguasai presiden itu supaya dia bebas, merankan peran kejahatan dia itu bebas. Makanya mereka orang-orang itu takut masuk ke channel Satrio Piningit Muhammad Rais. Karena apa? Serangan dia terlalu balik makan dirinya sendiri. Ya Pak Rais cukup zikir bismillah ini tadi. Allah Maha Pengasih. Cuman kalau umatnya Satrio Piningit Muhammad Rais kan nggak punya kerajaan Allah. Apabila kalian udah buat pagar diri kayak gini, kalau jauh sama Pak Rais, jauh sama Bunda Maya kalian nanti sukmamu tuh sengsara, nggak bisa keluar dari sagamu. Makanya nanti kalau apabila kamu udah tua, udah waktunya pulang, tadi dilepas mandi tobat, mandi bunga 3 macam itu tadi. Ini artinya kamu bisa menjaga ragamu. Jadi kalau yang namanya Agus itu, ada namanya Agus yang di kolom komentar itu udah ponis, udah kartu merah. Kartu merahnya apa? Dia udah nggak bisa mandi tobat. Karena apa? Dia nipu. Dulu bagus Pak Rais, lari. SP-nya mau diatur. Nanti Pak Rais hari Jumat jam 12 aku mau mandi tobat. Aku cari dulu syaratnya. Hanya dia mengejar-ngejar seekor perempuan. Tapi gagal. Itulah yang namanya kuasa dajjal.
Sebenarnya Pak Ros tuh nggak mau kepengen yang ini. Aku cuman pengen keluarga. MC Maya kalian ngubungi Pak Ros sudah. Kalian mau ikut enggak? Makanya tak bilang. MC Maya kalian ngubungi Pak Ros, mandi tobat buat bakar diri sempurna. Udah kalian terserah. Kan kalian yang disuruh nyari satu penyakit Imam itu sama tak kali. Ya kalian mau bersandar sama siapa sekarang? Kalau udah kerasupan semua, udah jelas. Makanya tanah Jawa akan dilenyapkan. Ya kata seorang orang paranormal itu. Akan dilenyapkan sama alam semesta, akan diterpa sama tsunami di 50 meter, 35 meter, 25 meter. Tergantung kalian mau merangi enggak. Sementara manusia jajal Islam khilafah ini yang di otak dia harus menguasai istana negara. Jadi kalian lihat, kadrun Islam radikal ini dia mendukung presiden yang mana. Nah, ini berbahaya kalau dia itu. Gitu loh. Nih kayak istri Pak Ros, udah banyak laki-laki ketakutan kan. Asal gauli hancur mati. Kalau nggak sakit mati sakit-sakitan, kencing darah, kencing nanah. Jadi sekarang ya gara-gara kayak gitu. Jadi di hadapan sama Allah nggak ada yang bisa ngobati. Dukunnya nyerang Pak Res balik kan mati sendiri itu. Makanya Satria Piningit terus bertempur di alam gaib. Ya, kalian tuh diajari supaya kalian itu juga bisa bertempur gitu loh. Namanya pemimpin akhir zaman ya diajari untuk bertempur. Baru nemukan zaman keemasan gitu loh.